Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keselamatan pada diri kita. Kemarin sini kena angin ribut napa boten? Oh boten. Sing ribut angin ini napa tiange? Alhamdulillah. Daerah Bulak Sumur, Bapak Ibu menawi ngertos Bulak Sumur UGM menika, sebelah sisi kilene Polsek Bulak Sumur ada yang jadi korban kejatuhan pohon yang besar tumbang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Yang konfirmasi adiknya korban di Instagram. Di Jalan Gedong Kuning. Jalan Gedong Kuning itu kemudian ada satu pohon di depan kantor PWM itu juga pengendara baru lewat pas jatuh dan satu orang belakangnya yang tidak sempat untuk ngerem, jadi dua, tapi tidak meninggal dunia, alhamdulillah. Daerah Turi saya dikirimin korban dari angin ribut durene do tiba. Nah ini kurang enak ya, enak. Dan kemudian dia panen kelapa muda karena kelapanya tumbang, jadi langsung dipotong karena menjatuhi listrik, aliran listrik. Nah, alhamdulillah kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesepuh bini sepuh alim ulama. Materi kita pagi kali ini sampai nanti adalah terkait dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Niki sasi napa gini niki? Sya'ban napa ruwah? Ruwah. Napa artinya ruwah? Oke, ruwah dari arwah jadi ruwah ngaten nggih. Ba'da ruwah ba'da Sya'ban Ramadan. Seneng bulan Sya'ban napa Ramadan? Dua-duanya senang. Gak ada Ramadan kalau gak ada Sya'ban. Jadi 2 bulan ini memang harus hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati karena kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah musim panennya, nah sekarang nanamnya itu di bulan Sya'ban. Kalau kita mau panen amal ibadah dari sekarang. Sya'ban ini kita menanam, siapkan lahannya, tebar benih, kemudian dikasih pupuk, nanti manennya di bulan Ramadan. Manen ibadahnya di bulan Ramadan. Kalau kita mulai dari belakang, dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panen itu tatakun. Yang mau kita panen itu tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Tiang bertakwa niku ngerasani napa boten? Ngerasani tiang sanes napa boten, Bu? Oh boten, boten ate prei, ngerasani terus. Orang yang bertakwa menika loh. Orang yang bertakwa itu kalau kita lihat dari bawah kaki ya, ujung jari telapak kaki sampai ujung rambut itu isinya adalah kebaikan. Dilihat dari depan isinya kebaikan, dilihat dari belakang isinya kebaikan. Dilihat dari depan bajunya putih, dilihat dari belakang bajunya putih, dilihat dari samping bajunya putih, kalau dari sebelah kanan bajunya juga putih, dilihat dari atas bolong. Anjir, jenengan kok pakai baju putih-putih nggak? Bilang-bilang, saya malah pakai baju coklat. Neragamke kalian celana nih, atau neragamke kalian kulite, sama-sama coklat. Jadi bertakwa itu adalah dambaan setiap dari kita.
Orang kalau puasa Ramadan, kamu pengen jadi apa? Ingin jadi orang yang bertakwa. Ketika orang bersedekah ditanya, kamu pengen jadi apa toh? Ingin jadi orang bertakwa. Loh, Anda baca Al-Quran pengen jadi apa? Ingin jadi orang bertakwa. Lah Bapak Ibu kok tindak ning pengawasan, pengen apa toh? Pengen dados tiyang ingkang bertakwa. Nah, itu panennya Bapak Ibu. Manennya di situ manennya. Jadi kita ingin panen takwa di bulan Ramadan. Nah Ustadz, sekarang kan masih bulan Sya'ban, ngapain cepet-cepet? Bukan. Karena tidak ada panen secara tiba-tiba. Gak pernah nanam, gak pernah mupuk, gak pernah banyoni, gak pernah ngerawat, tahu-tahu panen. Onten apa boten? Ya onten, onten. Gak pernah nanam, pulang-pulang itu bawa sak tundun pisang. Nandurmu kapan? Enggak pernah nandur. Kok bawa pisang? Aku untuk ning sawah. Nganggur, enggak ono sing jupuk tak jupuk. Halah itu salah. Nah, dalam ketakwaan itu tidak mungkin ada orang yang tidak menanam tapi kemudian dia panen. Maka di bulan Sya'ban mari kita menanam apa? Amal-amal soleh. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita misalkan di bulan Ramadan kita akan melaksanakan puasa, dari sekarang sudah mulai puasa. Kita ingin kemudian duduk lama di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Ibu bapak dengan usia sekarang ini ngapunten nggih, untuk baca 1 juz perlu waktu berapa menit nggih? Bapak-bapak pinten menit Pak? 1 juz mawon. 1 jam sak dudukan lho nggih. Ibu-ibu betahaken pinten menit? 1 juz pinten Bu? 2 jam. Bapak-bapak 1 jam, ibu-ibu 1 jam. 1 jam. Kalau yang masih muda-muda 30 menit insya Allah selesai. Nah, kalau ingin kita betah baca Al-Quran, maka dari sekarang sudah dimulai dibiasakan baca Al-Quran. Termasuk juga sholatnya juga demikian. Karena nanti ada iktikaf di bulan Ramadan, maka kemudian sudah mulai latihan iktikaf. Begadang, Ustadz saya sudah latihan begadang. Kapan ya nggak kelihatan di masjid? Neng geria Ustadz, ngapain? Ya nonton film lah Ustadz, latihan. Nonton film latihan. Nah berikut ini jamaah rahimakumullah terkait dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Tapi kita akan lihat janjane Sya'ban itu artinya apa ibu bapak? Sya'ban. Nek Ramadan apa artinya Ramadan? Ramadan dari kata Ramadan itu adalah panas, membakar. Itu adalah Ramadan. Maka di bulan Ramadan dosa-dosa kita dibakar. Aku ya tiap bedino membakar Ustaz, bakar nopo? Bakar rokok ya berdua benten nih. Jadi Ramadan itu membakar. Tapi kalau Sya'ban artinya adalah orang yang kemudian dulu berpencar-pencar. Itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban biasanya adalah orang Arab itu berpencar ke sana, ngalor, ngidul, ngetan, ngulan. Pada cari apa? Sumber air. Cari sumber air di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan itu panas, lebih susah lagi airnya. Pramila Bapak Ibu yang kita punya air yang melimpah, ya harus ingat dengan saudara. Kalau kita melimpah jangan boros. Gunakan air secukupnya. Semusim kemaraunya kita, sekemarau-kemaraunya musim di tempat kita, masih ada air tidak? Masih. Kalau tidak dari padus itu, aliran dusun bisa dari PDAM. Kalau nggak ada dari sumber itu masih ada. Kita yang di sini, belum lagi yang kemudian di Gunung Kidul, yang berada di atas gunung, susah. Wudunya itu nunggu kiriman air dari bawah baru bisa wudu. Oleh karena itu di bulan Sya'ban Bapak Ibu adalah orang Arab itu berpencar-pencar untuk mencari dan mendapatkan air. Jadi mereka berpisah-pisah. Pada masuk ke gua cari gua, siapa tahu ada air di dalamnya, cari gua lagi, siapa tahu ada air di dalamnya. Itu namanya Sya'ban. Karena Sya'ban. Nah itulah kemudian antara bulan Rajab dan Ramadan, tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Kenapa? Banyak orang yang kemudian agak lupa dengan bulan Sya'ban.
Yang dipikir Ramadan, 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 tapi Sya'bannya lupa. Padahal di sana ada keutamaan amalan-amalannya. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, kalau kita di bulan Sya'ban lihat orang-orang pada berpencar, ada yang healing, ada yang kesana kemari. Oh ini bulan Sya'ban, wajar. Ajeng teng pundi, ajeng neng Baturaden. Ngopo? Madosi toyo. Oh bulan Sya'ban, pas bulan Sya'ban iki. Dengan teng pundi, ajeng teng Dieng. Napa bulan Sya'ban, madosi atoyo. Mari kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah amalan yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah semua ibadah yang hukumnya wajib bagi seorang muslim wajib dikerjakan di bulan Sya'ban juga. Sholat 5 waktu wajib, fardu ain, harus dijaga di bulan Sya'ban. Itu harus dijaga. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dari anak kepada orang tuanya niku wajib nopo sunnah Bapak Ibu? Wajib. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu sampai hari ini, sampai jam 6:30 ini, dari subuh sampai sekarang ini, jenengan sudah dapat senyuman saking putra putri ini pun nopo dereng? Dereng. Dereng tangi. Niku contoh birrul walidain ingkang alit. Ajeng tidak pun di Bu, loh ditanya sama anak, Bu, kok esok-esok ajeng tidak pun di, niku senang napa mboten Bu? Baru ditanya sama anak, niku remen napa mboten? Remen banget, ya Allah anak saya perhatian. Tanya mau kemana, pagi-pagi sudah ditanya, Bu ajeng tidak pun di, itu kan seneng banget. Apa meneh Bu, niki tak sangoni, tambah seneng disangoni. Sama kemudian bapak-bapak melihat ketika sudah mau berangkat, anaknya sudah beraktivitas, sholat subuhnya nggak sudah dilaksanakan, ada yang kemudian berzikir pagi, ada yang sedang baca Quran, ada yang kemudian leha-leha persiapan mau lari pagi jogging. Orang tua juga seneng gitu. Oleh karena itu birrul walidain baik di bulan Sya'ban atau di luar bulan Sya'ban hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sholat 5 waktu mau di bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kemudian di bulan setelahnya itu hukumnya juga wajib. Ini yang harus kita perhatikan, yang wajib-wajib perlu dilakukan di bulan Sya'ban. Kenapa kita harus menyinggung terkait dengan birrul walidain Bapak Ibu? Orang tua itu kita dengan putra putri kita kan gak ngarep-ngarep uang yang banyak dari mereka. Cukup dengan kesolehan putra putri ini itu sudah bikin orang tua menjadi senang. Leres napa boten? Jita? Saya sebelum berangkat ke Mesir dulu, sebelum berangkat ke Mesir, orang tua bapak bilang gini, Kis, panggilannya kan Kis, aku rak ngarep-ngarep kowe balik gawa duit akeh. Kak ngarep-ngarep. Cuman aku ngarep-ngarep kowe bali gawa ilmu yang bermanfaat. Maka saat di Mesir kalau kerja nggak dapat kerjaan. Karena orang tua tidak mengharapkan uang. Kenapa dengan ilmu? Dengan ilmu kamu jangan sombong. Sampai digitukan. Nah ini kan pesan orang tua. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Disampaikan 2002, kalau nggak salah 2002 atau 2003, sampai sekarang masih ada. Sudah lahir dek 2003? Oh belum, ya Allah. Padahal kita sepantaran ternyata. Jadi bagaimana kemudian kita Bapak Ibu di bulan Sya'ban ini juga yuk kasih pesan-pesan terhadap anak-anak kita. Nang, Mas, sebentar lagi bulan Ramadan, ini di bulan Sya'ban, yuk dikuatkan ibadahnya. Cobalah Bapak Ibu kemudian pesan demikian. Sebagaimana kemudian orang tua senengnya anak kalau dapat pesan nasihat dari orang tua, nah jangan sombong ya dengan ilmu yang kamu miliki, itu pesan bagus, anak gak akan tersinggung. Senangnya anak dapat pesan seperti itu sebagaimana orang tua mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anaknya. Nah ini birrul walidain. Sehingga untuk kita anak-anak yang masih memiliki orang tua, jangan berhenti untuk mendoakan orang tua kita di bulan Sya'ban. Terus doakan orang tua kita. Orang tua kita minta didoakan atau tidak, terus kita doakan sebagai bakti kita terhadap orang tua kita. Sekalipun doa kita belum seperti mujarab mustajabnya doa orang tua terhadap kita selaku anaknya, terus doakan. Kalau orang tua kita
berhubung berada di luar Jogja, di video call tanya, "Bu, Pak, pripun kabare? Rezeki pripun, Bu?" "Alhamdulillah lancar, Nak." "Pripun piye?" "Ya mbok dikirimi nek lancar." Minta dikirimi. Jadi komunikasinya menjadi lancar gitu Bapak Ibu. Anak-anak yang sedang kuliah di luar Jogja, ya kadang kita orang tua yang harus nelpon juga, "Mas, gimana kabarnya di sana? Sholatnya gimana? Nanti Ramadan pulang atau tidak?" Orang tua itu paling seneng tidak mau merepotkan anak-anaknya. Lantas napa boten? Gitu. Rasa kangen, rasa rindu itu dibatek, ditahan. Kalau orang tuanya, anaknya tanya, "Bu, Pak, Ramadan ini saya sebaiknya pulang atau tidak ya?" gitu. Orang tua kan tanya, "Kamu ada kuliah?" "Tidak." "Masih ada kuliah?" "Ya sudah di rumah di sana aja, jangan pulang kalau ada kuliah." "Tapi online." "Oh ya udah di sana aja nggak apa-apa." Pada orang tua tuh pengen banget kemudian anaknya itu pulang. "Nanti Idul Fitri saya lebaran di kampung, di rumah atau di sini di tempat kuliah?" Tak orang tua tanya, "Liburnya berapa hari?" "Cuman 4 hari Bapak Ibu." "Loh kok mepet?" "Iya, karena semester genap, nanti semester genap jadi gak panjang." Orang tua tuh pengen anaknya tuh pulang. Anaknya tanya, "Sebaiknya saya pulang atau tidak?" Karena anaknya itu nurut, disuruh tetap di daerah tempat kuliah dia akan tetap di sana, disuruh pulang pun dia akan pulang. Tapi orang tua tidak mau merepotkan. Kadang orang tua memberanikan diri, "Kalau tidak apa-apa, Mas, Mbak, pulang sebentar nggak apa-apa, obat rindu." Jadi orang tua anaknya pulang. Sebelum pulang anaknya tanya, "Bu, Pak, mau dibawakan oleh-oleh dari Bandung atau tidak?" "Gak usah, di sini sudah banyak bakpia." Padahal ibunya juga nggak terlalu sering makan bakpia. Ya udah anaknya pulang, ditanya, "Mas, nggak bawa oleh-oleh dari Bandung?" "Lah, kan ibu gak mau dibawakan oleh-oleh dari Bandung, lah kok minta?" gitu. Itulah kadang orang tua itu tidak mau merepotkan anak. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini kita sebagai orang tua mendoakan putra putri kita, dan kita selaku ada mendoakan orang tua kita. Sepakat nggih? Itu di bulan Sya'ban. Sehingga apa? Ramadan nanti lebih nikmat, ada kebersamaan dengan keluarga. Ibu-ibu, bagaimana caranya bulan Ramadan tidak ngorot? Nek biasanya Ramadan itu ngirit napa ngorot? Ngorot. Pripun carane supados boten ngorot? Carane pripun? Nah, kula mboten ngertos. Makanya saya tanya. Jadi kalau Ramadan kadang banyak pengeluaran. Tidak apa-apa pengeluaran karena bernilai sedekah. Beli ini untuk diberikan takjil pada orang yang berpuasa. Mengeluarkan uang untuk disedekah dan diinfakkan. Boleh-boleh saja. Yang kedua, selain kemudian menjaga amalan yang wajib atas diri kita, yang fardu pada diri kita, yang kedua adalah mari kita laksanakan ibadah sunnah. Jadi yang wajib dilaksanakan semuanya dulu, yang wajib, baik kemudian wajib dalam bentuk ibadah sholat, wajib birrul walidain, wajib berkata jujur, wajib memenuhi amanat. Maka kemudian baru yang amalan sunnahnya. Apa itu? Adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi puasa sunnah di bulan Sya'ban macam-macam. Ada Senin dan Kamis. Tambah lagi dengan atau puasa sunnah 3 hari di bulan Sya'ban. Tanggal kemudian tanggal kemudian tanggal 13, 14, 15 di bulan Sya'ban. Ada juga amalan ibadah sunnah lainnya. Puasa Daud, Bapak Ibu. Daud hari ini puasa, besok tidak. Terus besoknya puasa lagi, besoknya tidak. Jadi puasa tidak terus sampai berakhirnya bulan Sya'ban. Kalau kita mulai di awal Sya'ban, lanjutkan sampai akhir, sampai nanti mendekati bulan suci Ramadan. Tapi kemudian dikhawatirkan jangan mulai di akhir-akhir Sya'ban. Kenapa? Hati-hati kalau nabrak puasa Ramadannya. Dikira masih Sya'ban, ternyata sudah Ramadan. Berarti dia puasanya puasa Sya'ban, padahal sudah Ramadan. Malah tidak dapat dua-duanya. Tidak dapat puasa Sya'ban karena sudah masuk Ramadan, tidak dapat puasa Ramadan karena niatnya puasa Sya'ban. Maka dari awal
Ustadz, saya puasa Daud di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Saya perlu puasa Senin Kamis enggak Ustadz kalau niatnya puasa Daud? Saya perlu puasa Ayyamul Bid 3 hari tidak Ustadz kalau puasanya niatnya adalah puasa Daud? Tidak perlu. Cukup puasa Daud niatnya. Kalau nanti datang hari Kamis pas puasa nggih puasa, kalau datang hari Senin tidak puasa nggih tidak puasa. Berarti saya tidak puasa sunnah Senin Kamis Ustaz? Tidak. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud. Itu puasa sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadan yang wajib itu adalah puasa Daud. Maka yang sudah niat puasa Daud sehari puasa sehari tidak, maka dia tidak perlu kemudian merubah format puasanya Senin Kamis. Nah ini kemudian dalilnya mana? Dalilnya di sini. Hadis dari Imam Nasa'i hadis yang ke 2357. Bulan Sya'ban itu adalah dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana orang pada lupa, pada lalai, tidak fokus, kurang fokus di bulan ini. Karena dia adalah baina Rajaba wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan. Nek Rajab basa Jawane napa? Rejeb. Rejeb ruwah poso safar. Terus nanti gede, besar ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban menikah Bapak Ibu, bulan di mana amal-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an ayyurfa'a amali wa ana shaim. Rasul bersabda, saya tuh ingin saat amalan saya diangkat diserahkan kepada Allah oleh malaikat, saat itu saya sedang berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena doanya orang berpuasa itu mustajab. Doanya orang berpuasa mustajab sampai dia berbuka puasa. Jadi kalau misalkan puasa sunnahnya Bapak Ibu, misalkan sekarang udah jam 6:30, nanti sampai jam 9, ini di bulan Sya'ban, misalkan di hari Senin, ya Allah ini bulan Sya'ban, harinya hari Senin. Sejak saya bangun tidur dari subuh tadi sampai sekarang belum makan, minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau gitu saya mau niat puasa, ya Allah niat puasa sunnah hari Kamis di bulan Sya'ban, sah napa boten? Niku tetap sah. Karena ini puasa sunnah, itu tetap sah. Sampai jam 7, jam 8 gak ada makan, jam 9 lagi gak pengen makan, jam 10 gak pengen makan, gak ada yang dimakan dan gak pengen makan, masih merasa kenyang dari yang kemarin. Kemudian niat puasa sunnah itu tetap sah Bapak Ibu. Ampun dikomentari, oh nggak sah, kui nggak sahur, boten, itu tetap sah. Jangan kemudian alhamdulillah bermakan soto sop soto iga, soto dan sop iga lor dalan. Kemudian terus ya Allah jam 9 kenyang pun tuwo. Ya Allah saya niat puasa nawaitu puasa sunnah, itu nggak sah karena sudah sarapan. Lah kok dia kok puasa saya kok nggak boleh? Dia belum makan minum sejak bangun tidur sampai sekarang. Maka kemudian amalan yang kedua adalah berpuasa. Banyak hadis lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan di sini adalah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fama ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Hampir-hampir di bulan Sya'ban itu Rasul banyak berpuasa hampir 1 bulan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi Rasul di bulan Sya'ban itu paling banyak jumlah hari berpuasa jika dibanding selain bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi banyak jumlah hari puasa. Senin Kamis jadikan puasa boleh, tidak puasa juga boleh karena puasa sunnah. Nah Rasul itu mengambil itu hari-hari itu dipakai untuk puasa, dan puasa. Pramila Bapak Ibu, agar nanti di bulan Ramadan itu semangat berpuasa, dimulai dari Sya'ban sudah kenal puasa. Ustaz kalau puasanya cuma niat di pagi hari boleh? Loh, bolehnya boleh. Afdolnya kalau Bapak Ibu ikut sahur, berarti bangunnya lebih awal. Adzan subuh jam pinten dinten menikah? Jam pinten jenengan? Nggih. Yang adzan sinten niku wau? Di masjid jenengan yang masjid sebelah situ yang adzan siapa?
Muadzin. Yang azan muadzin. Jadi kita bangun lebih awal, membiasakan diri. Nanti di bulan Ramadan lah ringan. Kalau kemudian di bulan Sya'ban ngapunten tidak pernah puasa sunnah enggak. Oh enggak apa-apa Ustaz, nanti saya mulai puasa di Ramadan saja. Loh, bolehnya boleh, tidak ada yang larang. Ustaz, saya enggak usah sahur, bangun latihan sahur, enggak apa-apa Ustaz, nanti saya sahur di bulan Ramadan saja. Bolehnya boleh, tapi kadang jeglek. Namanya jeglek, kaget. Kemudian terus nanti pagi-pagi sudah ngantuk. Nek ngantuk enggak usah niteh motor nggih, nek ngantuk. Aso kemudian istirahat. Bahaya kalau kemudian ngantuk kemudian berkendara, lebih baik istirahat. Maka kalau tidak dibiasakan, ya Allah, ini Ramadan hari pertama rasanya itu lapar itu. Karena belum terbiasa. Maka kita biasakan di bulan Sya'ban. Sehingga nanti di bulan Ramadan, loh, kamu kok tetap seger? Poso pora? Insya Allah puasa. Loh, kok seger? Lah, emang seperti ini biasanya gitu. Itu yang lain kok pada lemes. Alhamdulillah saya sudah membiasakan diri puasa di bulan Sya'ban. Jadi ini Ramadan sama saja puasanya, tinggal melanjutkan di bulan Ramadan. Nah inilah kemudian amalan di bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga tadi kita sebutkan puasa Senin Kamis. Kalau misalkan kita ukur dari atas puasa sunnahnya itu adalah puasa sunnah Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kurang lebih 1 bulan 15 hari. Kurang lebih Wah Ustaz 15 hari setengah sasi kulo apot. Ya udah, diganti diturunkan menjadi Senin Kamis. Jadi kalau Senin Kamis seminggu ada 2, Senin dan Kamis kali 4 ada 8 hari. Enggak kuat 15 hari, sekarang 8 hari. Aduh 8 hari sutuen. Sutuen niku napa nggih sutuen? Ngertos dengan sutuen? Jadi merasa sakit perutnya itu sutuen. Baru puasa sutuen. Enggak kuat Ustaz. Oke, kalau enggak kuat yang 8 hari Senin Kamis diturunkan menjadi 3 hari di bulan Sya'ban. Tanggal 13, 14, 15. Aduh Ustaz enggak kuat 3 hari. Loh. Ya minimal 1 hari lah, ambil 1 hari. Ini kemudian untuk kemudian melatih kita untuk berpuasa. Lah kalau misalkan di bulan Sya'ban blong, sebenarnya kalau di bulan Sya'ban Bapak Ibu tidak puasa sunnah, nggih mboten napa-napa. Tapi kalau puasa sunnah itu kita ikut dapat pahala dari Nabi, seperti Nabi melaksanakan itu, kita menjadi latihan untuk puasa, kita menahan diri untuk latihan berpuasa, dapatnya banyak. Makanya kalau tidak bisa malam yudroku kulu, la yudroku kulu. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Oh Ustaz, saya nggak kuat puasa, betul-betul nggak kuat puasa sunnah karena kondisi fisik yang lemah. Oke. Kalau demikian gimana? Saya mau ngasih orang berbuka puasa. Boleh juga. Kalau tidak bisa berpuasa, ngasih orang berbuka puasa di bulan Sya'ban. Nanti pahalanya sama seperti orang yang berpuasa gitu. Nah inilah. Termasuk juga amalan yang ketiga di bulan Sya'ban adalah mengqadha hutang puasa Ramadan. Nah, kinten-kinten masih ada yang punya hutang napa mboten nggih? Ingat nggih, itu utang harus dibayar. Wah nggak usah Pak Ustadz, nggak tahu ngerti kok. Ya memang nggak pada tahu, yang tahu adalah Bapak Ibu. Ngapunten nggih, kalau kita sampun sepuh nggih, Mas sepuh, misalkan kita tidak puasa, sampaikan ke putra napa putune, le simbah nggak poso, ditulis ya le, ditulis 1 hari ini nggak puasa. Diingat-ingat sama ahli warisnya. Ternyata simbah 1 bulan nggak kuat berpuasa karena memang sudah sepuh, nggak kuat berpuasa. Bah, jenengan gadah hutang lo ya, poso kapan disahur? Nggak bisa. Pom puasanya nggak mampu, apalagi kemudian nyawur. Maka digantos fidyah. Itu kalau yang Ramadan, Ramadan kemarin sampai sekarang belum bisa nyaur karena kondisi fisik yang sepuh, kemudian sakit, maka digantos fidyah. 1 hari 1 porsi makan dan tidak perlu mengganti puasa. Nah ini mengkodok puasa. Karena yakunu alayya shaumu min Ramadan famastati'u an aqdi ila fi Sya'ban. Dari Abu Salma beliau mengatakan bahwa mendengar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
Sayyidah Aisyah itu kalau mengkodok puasanya itu sering di bulan Sya'ban. Karena sering di bulan Sya'ban, banyak waktu yang longgar untuk bisa dipakai untuk mengkodok puasa Ramadan. Ibu-ibu yang punya gadah putri yang baru balik, yang kemarin sempat puasa tapi kemudian terus masuk datang bulan, diingatkan, "Duk, sudah lengkap belum mengkodok puasanya?" Kita yang selaku anak, Bapak Ibu, Mas Mbak, yang melaku anak yang punya orang tua ditanya orang tuanya, "Pak, Bu, pernah mokel napa boten?" gitu. Pernah mokel? Oh, enggak pernah. Loh, berarti 1 bulan penuh? Enggak juga, lebih enggak, maksudnya enggak pernah puasa, sering mokel. Itu bagus. Bagusnya gimana? Bagusnya dia sudah berusaha puasa dari pagi, ternyata siang-siang enggak kuat, ya Allah enggak kuat karena sepuh, kemudian mokel berbuka. Itu betul nopo-nopo. Itu lebih baik jika dibanding dengan orang yang ngapunten sudah sepuh, enggak usah puasa, ujung-ujungnya ya mokel, ujung-ujungnya nggak buka puasa, saya nggak puasa dari pagi. Itu lebih baik yang pertama, Bapak Ibu, berusaha, jika tidak mampu kemudian berbuka. Dan ini berlaku bagi orang yang misalkan sedang sakit, sedang perawatan gitu, berusaha. Nah, itu adalah yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ini keempat apa kelima? Keempat, banyak-banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Maka disampaikan oleh Salamah bin Khalil berkata, "Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra." Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan membaca Al-Quran. "Ustaz, saya sibuk, gak bisa baca Quran. Sibuk, waktunya cuma terbatas." Nah, kalau sibuk sekarang, jika tidak bisa membaca langsung Al-Quran, maka mendengarkan murotal Al-Quran. Banyak. Tapi ketika mendengarkan juga perlu fokus, tidak disambi-sambi. Maka Bapak Ibu, misalkan ibu-ibu nanti misalkan lagi masak, ya bilang sama putranya, laptopmu nganggur Bu, mbok disetelke murotal, ibu pengen dengerin murotal." "Halah ibu gaya." Enggak usah bantah, enggak bisa bantah orang tua, enggak usah bilang gitu. Putar murotal Al-Quran. Nah, ternyata merasakan ibunya, ya Allah, ternyata menenangkan ya. Dia menenangkan, Bu. "Ibu mau kemana?" "Ibu ngantuk nih denger maca Quran." "Ngantuk, Bu. Nek denger Al-Quran itu malah ngantuk, cepet ngantuk." Jadi dia mau tidur. Alhamdulillah kebelablasan, gak bangun-bangun, meninggal dunia. Jadi yang terakhir suara yang dia dengar adalah suara Al-Quran. Pengen ibu-ibu meninggal? Pengen ya. Ada yang kemudian di Raudhah di Madinah itu, dia berdoa agar diwafatkan husnul khotimah. Betul, diwafatkan oleh Allah di samping makamnya Rasul. Kemudian dimakamkan di Baqi. Nah, ini banyak membaca Al-Quran. Wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahru Sya'ban aghlaqa hanatahu wa tafrughu li qiraatil Quran. Jadi sampai kemudian seorang sahabat, misalkan Amr bin Qais, kalau sudah datang bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban, tokonya ditutup. Ngapain? Mau banyak-banyak baca Quran. Kita kalau jangankan Sya'ban, Ramadan itu buka toko atau nutup toko? Buka toko gitu, jualan kolak, napa malah jualan yang lainnya. Nah, kemudian itulah yang kemudian banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, misalkan ibu-ibu, mohon maaf ada yang terbatas membaca Al-Quran. Saya kira mepet-mepet putra nih, anaknya lagi ngaji Al-Quran, mepet-mepet di sampingnya, mendengarkan Al-Quran, boleh. Maka kemudian kita terus membaca Al-Quranul Karim agar nanti di bulan Ramadan terbiasa membaca Al-Quran. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, dan yang terakhir adalah jauhi maksiat. Pokoknya diatui maksiat. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak manawi dumateng jamaah ingkang badhe tanglet sumangga Bapak Ibu. Enten pertanyaan apa mboten? Mboten. Sumangga Ustaz. Dipun lajengaken penutup. Berdoa.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mari kita berdoa untuk melengkapi thalabul ilmi, belajarnya kita mendapatkan ilmu, amalan-amalan di bulan Sya'ban. Kita berdoa kepada Allah semoga kita mampu dan diringankan, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan di atas tadi. Mari kita berdoa bermulai dengan istighfar dan bertobat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansur ala qaumiz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.